Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku di sana, selamat kita bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudaraku yang kusayang, kucintai karena Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dengan banyaknya di antara kita yang bertanya-tanya dengan apa ya, bagaimana caranya ya Allah menolong kita, karena memang itu wajar sekali ketika kita memang sebagai hamba Allah yang lemah, yang sangat mengharapkan dengan datangnya pertolongan Allah, sehingga ya wajar kalau kita kepingin tahu, ya sekedar kepingin tahu agar apa? Agar bertambah iman kita. Tetapi ini ingat ya, tetapi jangan dijadikan sehingga melekat dalam pikiran benak kita seolah-olah kita hanya terpaku kepada bagaimana sih caranya Allah bisa menolong kita. Nah itu jangan ya. Tapi setidaknya ya wajar ketika kita tahu bagaimana sih cara Allah menolong hambanya itu gitu. Baik, kepada saudaraku di sana, nanti setidaknya di penghujung daripada pertemuan kali ini saya akan memberikan salah satu tips atau kunci bagaimana sih sebenarnya agar kiranya dengan berkaitan cara Allah menolong hambanya itu bisa mendatangkan kemanfaatan yang baik bagi kita ketika kita ambil hikmahnya. Baik, saudaraku di sana, langsung saja kita tidak perlu basa-basi. Kalau Allah berkehendak ingin menolong hambanya itu ada beberapa cara. Yang pertama, bisa saja Allah yang langsung ya, turun tangan langsung menolong hambanya itu ketika memang Allah mengetahui apa yang dia cintai, apa yang memang dia kasihi itu dizolimi oleh hamba Allah yang lain. Sebagai contoh misalnya, bagaimana ketika waktu perang Badar, Allah turun langsung dengan cara apa? Allah letakkan rasa ketakutan, gemetar di dalam hati musuh-musuh. Jadi sehingga mereka melihat pasukan kaum muslimin itu mendatangkan ketakutan bagi mereka. Jadi sehingga mereka gemetar dengan keadaan yang seperti itu, ketakutan, sehingga mereka tidak lagi konsisten, tidak bagus untuk menggunakan alat yang ada bagi mereka. Jadi sehingga dengan mudah orang-orang yang dicintai Allah ini untuk melawan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk mendatangkan rasa takut di dalam hati musuh itu. Itu Allah langsung. Jadi sehingga dalam perang Badar itu kemenanganlah yang dipetik oleh saudara-saudari kita kaum muslimin. Itu saudaraku ya. Begitu juga ya, ketika bagaimana Allah menolong seorang pemuda yang soleh ya. Pemuda yang soleh ini dia difitnah oleh seorang pelacur ya. Seorang pelacur ini dia datang menyampaikan hal bahwasanya anak yang dilahirkan dari rahimnya itu adalah hasil daripada perzinahan antara dia dengan pemuda yang soleh ini. Jadi pemuda yang soleh ini dipaksa untuk bertanggung jawab. Tapi karena pemuda ini seorang anak yang soleh, Allah mencintai dia, Allah langsung yang menolongnya. Dengan cara apa? Dengan cara waktu disaksikan kepada orang lain, kepada orang banyak, maka pemuda ini yang namanya Zuraid, dia berkata kepada anak yang masih dalam ayunan ini, "Hai anak yang ada di dalam ayunan, siapakah ayahmu?" Lalu Allah tolong anak itu langsung berbicara bahwasanya ayah daripada anak itu adalah seorang penggembala. Itu, jadi langsung Allah yang menolong. Jadi tidak sulit bagi Allah ketika memang Allah ingin menolong hambanya. Yang kedua lewat malaikat. Ya sebagaimana ketika
dalam hal ini misalnya sejarah Siti Maryam misalnya, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Dia seorang yang soleha. Dia berpegang teguh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di saat Allah memberikan benih yang dikandung olehnya, jadi sehingga muncul fitnah di sekelilingnya, sehingga dia diasingkan dari keluarganya, ya. Dia dijauhi oleh masyarakat, ya. Dia dituduh bahwasanya dia wanita yang buruk dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap berpegang teguh bahwasanya Allah Maha Adil. Meskipun dia diasingkan, Allah perintahkan malaikat untuk menyediakan segala bentuk yang dia butuhkan. Itu saudara. Jadi malaikat itu tidak sulit, ya, ketika memang Allah yang memerintahkan kepada malaikat itu. Segala sesuatu kebutuhan daripada Siti Maryam itu disiapkan. Sehingga mereka yang ada di sekelilingnya itu juga heran. Loh, ini dia tidak ada berusaha dan lain sebagainya, tapi segala sesuatu sudah tersiap. Baik dari segi makanan, baik segi keperluan yang lain, disiapkan semuanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saudaraku. Begitu juga Allah menolong, ya, rumah Allah yang pertama dibangun di muka bumi ini kan Ka'bah. Tapi ketika ada raja yang zalim yang dia akan menghancurkan Ka'bah itu, Allah perintahkan kepada malaikatnya, turunkan ke bumi sebagai berbentuk burung. Apakah wajar burung bisa memegang batu yang berasal berapi, yang panasnya luar biasa, ketika burung-burung itu melemparkan batu-batunya kepada pasukan bergajah, sehingga mereka bermatian bahkan seperti daun-daun yang dimakan ulat? Kenapa? Karena Allah menolong daripada rumahnya yang ada di bumi, yakni Ka'bah. Sehingga didatangkanlah malaikat-malaikat Allah untuk menghancurkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah menunjukkan maha kebenarannya. Itu ya, saudaraku ya. Yang ketiga, bisa saja Allah memberikan pertolongannya kepada hambanya melalui juga manusia, melalui ciptaan Allah yang lain, ya. Sebagaimana riwayat, ini riwayat ya, atau kisah seorang saudagar, tetapi dia orang berpegang teguh kepada agamanya, ya. Orang yang taat. Saudagar ini diuji sama Allah sehingga dia dirampok oleh para penyamun. Hartanya diambil, kakinya diikat, tangannya diikat. Lalu saudagar ini diletakkan di tengah hutan. Apa jadinya kalau misalnya kaki kita terikat, tangan terikat? Bisa saja kita akan mati kelaparan, kehausan dan lain sebagainya. Tetapi Allah datangkan pertolongannya lewat apa? Yang pertama lewat burung gagak. Jadi itu ciptaan Allah, ya. Ketika ada seorang pemburu yang sedang dia memegang roti untuk makan roti itu, tiba-tiba burung gagak itu menyambar rotinya. Lalu pemburu ini penasaran, ini burung gagak semestinya tidak makan roti, tetapi kenapa rotiku disambarnya? Lalu dia ikuti kemana burung gagak itu. Jadi sehingga diketahui ternyata burung gagak itu adalah menghampiri seorang saudagar yang diikat kaki dan tangannya itu, meletakkan roti pas di mulutnya. Jadi sehingga pemburu ini mengetahui bahwasanya ada hamba Allah yang sedang diikat kaki dan tangannya, dan Allah datangkan untuk menolong dia dengan cara apa? Burung gagak sebagai jalan, dan orang yang diambil rotinya itu sebagai untuk jalan menolongnya. Saudaraku, luar biasa kan? Maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah diragukan bagaimana cara Allah. Biarlah itu kerja Allah. Jadi sehingga kita tidak akan nanti menjadi pelekatan kita hanya disibukkan bagaimana sih cara Allah menolong kita. Tidak, ya. Yang penting bagi kita bagaimana caranya agar Allah bisa secepatnya nolong kita. Itu aja. Jadi di penghujung ini ada kuncinya.
Ini ada kuncinya yang akan saya berikan kepada kita. Insya Allah kita mampu melakukannya. Biar supaya Allah segera menolong kita. Kita tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara Allah. Baik saudaraku, ini ya yang terakhir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menguatkan atau mengukuhkan kedudukanmu. Nah, jadi itu ya. Jadi intinya kita tolong agama Allah dengan sungguh-sungguh. Itu terdapat dalam surah Muhammad ayat 7. Dan juga ada termasuk di dalam surah As-Saff ayat 14. Saudaraku, sebagai kesimpulan, bahwasanya orang-orang baik yang disebut waktu perang Badar, baik yang disebut orang yang solih saudagar yang diikat tangan dan kakinya, kemudian seorang pemuda yang solih si Juraid, termasuk juga ya orang-orang yang bagaimana ketika akan menzolimi ya Ka'bah akan dihancurkan, semua didatangkan oleh Allah. Disebabkan apa? Mereka adalah menolong agama Allah. Dengan cara apa? Mereka meyakini agama Allah itu adalah agama yang benar untuk menyelamatkan dia, dibuktikan sama Allah.